Salam Patunggilan. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah Minggu pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Guru Injil Erif Trisusilo. Ada beberapa warta yang perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama, memperhatikan situasi dan kondisi saat ini di mana pandemi COVID-19 sudah mereda dan sudah dimulainya vaksinasi, tetapi pandemi belum berakhir. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu seluruh warga untuk tetap tidak lengah dan tetap taat dalam menjalankan protokol kesehatan, karena kelalaian kecil dapat berakibat fatal. Yang kedua, tetap melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tidak bepergian jika memang tidak sangat diperlukan. Yang ketiga, gereja memberikan ruang bagi warga yang membutuhkan pekerjaan atau yang mempunyai usaha jasa atau produk untuk dimasukkan dalam warta jemaat, dengan harapan bagi warga yang membutuhkan tenaga, hasil produk atau jasa dapat menghubunginya. Silahkan scan QR Code berikut. Yang keempat, sehubungan dengan adanya bencana alam di NTT, NTB, dan Malang Selatan, GKJW Jemaat Waru memberikan kesempatan kepada semua warga untuk berpartisipasi dengan memasukkan uang dalam amplop dan ditulisi bantuan untuk bencana, yang nantinya akan diambil oleh petugas bersama-sama dengan persembahan lain. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat di-scan pada QR berikut. Untuk itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama dan yang kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Hari yang mulia, itu hari
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa di surga, pencipta langit bumi dan segala isinya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, ada pada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini saya akan ambil dari Roma pasal 8 ayat 17. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tema kita pada hari ini adalah berani berjuang hidup dalam kasih karunia di tengah penderitaan. Kita akan sambut dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 3 bait yang keempat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dengan hati yang tulus kita mau mengakui di hadirat-Nya bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk datang menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Karena sikap hidup dan perilaku kita terlalu sering melawan kehendak Tuhan dengan menyakiti hati sesama, baik orang-orang yang terdekat dengan kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, atau teman-teman sekerja kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sadar bahwa di dalam sikap hidup kita sering kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Dan seringkali kita juga melawan kehendak Tuhan dengan menyakiti hati sesama yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berdosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam kami menapaki kehidupan ini, seringkali hal yang kami lakukan lebih didominasi oleh sikap dan perilaku kami, ego kami. Dan menurut tataran ukuran kami, sementara orang-orang yang ada di sekitar kami, seringkali juga kami abaikan. Itulah sikap yang seringkali kami tunjukkan Tuhan.
Dan mungkin di dalam sikap tutur kata kami seringkali menyakiti hati sesama kami. Saat ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu untuk mohon pengampunan dosa-dosa kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah adalah Maha Pengampun, dan kiranya Engkau mendengar doa kami. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 369 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Ia selalu berkenan mengampuni siapapun atas dosa-dosanya. Jika benar-benar dengan tulus hati mau mengakui dan menyesali, serta menyerahkan kehidupannya dengan sepenuh hati kepada Tuhan, serta mentaati perintahnya dengan setia. Sebagaimana firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 14 demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita sambut berita anugerah ini dengan kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 376 bait yang keempat. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita membuka ruangan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga,
dengan kerendahan hati kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan membuka ruangan hati kami Tuhan, untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan dan kehidupan di dalam kami menapaki hari-hari yang akan kami jalani ke depan. Itu adalah sebagai sebuah kekuatan bagi kami Tuhan, sebagai umat-Mu yang percaya kepadamu. Karena kami tidak punya kekuatan apapun jikalau kami tidak bersandar kepadamu. Dan firman-Mu sangat kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami siap untuk membuka ruangan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sucikan hati kami ya Tuhan, agar kami layak untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ajarkanlah kepada kami untuk mengambil sikap sungguh-sungguh di dalam kami menerima kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami patuh dan taat akan firman yang akan kami dengar di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah sisa waktu yang ada ini Tuhan, biarlah kami boleh menyempatkan sedikit waktu ini untuk kami boleh berkonsentrasi menerima kebenaran firman Tuhan sebagai landasan dan kekuatan bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab pada ibadah Minggu hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia
bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bersama-sama sudah menyiapkan waktu untuk kita merasakan, kita meresapi, dan kita akan menggumulkan firman ini. Terlebih kita yang dapat melaksanakan firman ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini akan dihantar oleh sebuah pujian, persembahan dari kelompok bermain dan TK Kristen Petra 13 dengan judul lagu Berkat Kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Terima kasih Bapak Ibu guru karyawan TK KB Kristen Petra 13 yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu dan saudara. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu pujian yang sudah kita dengar bersama dengan judul Berkat Kemurahan-Mu, ini merupakan satu pujian yang bisa kita dengar bersama, yang menguatkan kita bersama di pagi hari ini sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sungguh luar biasa, Bapak Ibu, doa kami adalah selalu dalam kondisi sehat dan penuh berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya para muda, ini tentu sangat akrab yang saat ini dengan booming ya, sampai saat ini booming, yaitu drakor. Ya, mungkin ibu-ibu khususnya termasuk salah satu penggemar nih drakor, drama Korea. Ya, di sana ada salah satu drama Korea yang berjudul Crash Landing on You. Ternyata ini juga sempat menjadi sebuah drama yang sempat digandrungi nih oleh anak-anak muda. Ya, mungkin ibu-ibu juga termasuk ya. Ya, Bapak Ibu yang saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam drama itu dikisahkan ada seorang wanita kaya, dia yang bernama Yoon Se-ri. Dia dari Korea Selatan. Yoon Se-ri ini adalah dia penghobi bermain para layang. Nah, pada saat dia bermain para layang, Yoon Se-ri ini mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan yang dialami oleh Yoon Se-ri ini adalah sekaligus merupakan sebuah musibah yang selama ini ya menjadi sebuah pertentangan begitu Bapak Ibu. Dan dia jatuh di daerah Korea Utara. Nah, di sana ketika Yoon Se-ri ini mengalami musibah ini, ada seorang tentara Korea Utara yang bernama Ri Jeong-yu atau biasa dipanggil dengan Kapten Ri. Dan Kapten Ri ini adalah menyelamatkan Yoon Se-ri ini. Nah, tentu dari peristiwa atau kejadian itu, Yoon Se-ri dari Korea Selatan dan Kapten Ri dari Korea Utara, seperti kita ketahui bahwa dua negara ini bertentangan, ya bermusuhan begitu Bapak Ibu. Nah, tentu menjadi sebuah hal yang menjadi dilema begitu ya. Jadi Yoon Se-ri yang dari Korea Selatan, sementara Kapten Ri dari Korea Utara, dan akhirnya mereka berdua ini saling jatuh cinta gitu. Nah, kalau jatuh cinta dari dua negara yang kondisinya itu berlawanan, bermusuhan, ya tentunya menjadi sebuah dilematis begitu. Nah, tentu bagi Kapten Ri, karena dia adalah seorang yang memiliki sebuah posisi, dia sebagai seorang tentara di Korea Utara itu. Nah, kalau dia menjalin hubungan dengan Yoon Se-ri yang dari Korea Selatan, tentu Kapten Ri harus mendapatkan hukuman. Nah, dan ada satu hal lagi bahwa orang tua dari Kapten Ri itu adalah bukan orang biasa. Orang tua dari Kapten Ri itu adalah Chung Reo, itu adalah seorang direktur jenderal yang ditakuti oleh para perwira. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atas kesalahan Kapten Ri ini justru ayahnya ini tadi, dia berusaha untuk menyelamatkan Kapten Ri. Dan ayahnya, Chung Reol, itu siap untuk menanggung kesalahan dari anaknya.
Meskipun tentunya ada sebuah resiko yang harus ditanggung, yaitu dia harus melepaskan jabatan dan harus mendapatkan hukuman dari posisi yang saat ini diduduki pada saat itu oleh sang ayah. Nah, dari kisah dalam drama Korea tadi, itu menunjukkan bahwa sebuah kesalahan itu akan mendatangkan hukuman. Siapapun dengan kedudukan apapun, kalau ada kesalahan, ya tentu hukumanlah yang harus dihadapi. Nah, seseorang itu bisa terlepas dari hukuman itu kalau ada orang lain yang mau untuk berkorban. Orang lain yang mau untuk bisa menyelamatkan. Tentu di sini adalah perlu adanya pihak lain. Sama dengan Kapten Ri tadi, supaya dia terbebas dari hukuman, maka sang ayah rela untuk dia berkorban, ria dihukum, rela untuk turun dari jabatan atau posisi yang saat itu didudukinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang itu bisa terlepas dari kesalahan itu apabila ada orang yang berkorban untuk menyelamatkan. Tentu ini bukan usaha sendiri, berarti ada pihak lain. Kalau usaha sendiri mungkin yang dilakukan oleh Kapten Ri tadi, dia terus ngotot gitu, ngeyel gitu ya. Nah, mungkin ya dia tidak akan bisa bertemu atau bisa bermesraan dengan si Yoon Se-ri tadi, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini adalah ada seorang penolong yang mampu untuk memberikan penyelamatan. Dan hal itulah yang mengubah kehidupan orang yang terhukum untuk diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini ada sebuah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus, di mana Nikodemus kita ketahui dia adalah seorang pemimpin Yahudi. Nah, ternyata ada sebuah pemahaman orang Yahudi bahwa untuk mencapai keselamatan itu adalah dengan jalan berusaha melalui dirinya sendiri. Jadi ada sebuah dominasi bahwa peranan usaha itu dilakukan oleh diri sendiri. Maka setiap orang Yahudi itu berjuang untuk melakukan peraturan-peraturan, untuk melakukan hukum-hukum itu semua, dan melakukan hal yang dia harus lakukan, peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang Yahudi untuk supaya dia mendapatkan upah yang sepadan dengan ketaatannya. Dengan tujuan supaya mereka terbebas dari hukuman. Nah, konsep ini ternyata berbeda dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa upaya untuk mencapai kerajaan Allah yaitu bukan sekedar melalui usaha manusia, namun lebih daripada itu bahwa kerajaan Allah itu bisa dicapai itu karena kasih karunia Allah. Dengan demikian bahwa konsep yang mengandalkan kemampuan manusia disempurnakan dengan kemampuan untuk mengandalkan Tuhan. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tidak memiliki kemampuan untuk berjuang sendiri
dan kehidupan kita ini sangat bergantung pada Tuhan. Ya, kita semua sangat membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita pada pagi hari ini menunjukkan kepada kita, oleh karena kita membutuhkan Tuhan, maka Allah kita yang penuh kasih itu juga menganugerahkan kasih tersebut dinyatakan dalam bentuk kasih Allah, yaitu dengan mengutus anaknya untuk menyelamatkan kehidupan kita sebagai manusia dari dosa. Dan jelas bacaan kita dari Yohanes 3 ayat 16, di sana sudah jelas wujud kasih Allah itu demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentu ayat ini merupakan ayat yang sudah sangat kita kenal, Bapak, Ibu, dan Saudara. Juga mungkin ayat ini adalah menjadi ayat-ayat yang sangat kita kenal dan sangat kita pahami mulai dari kita tingkat pratama ya mungkin. Nah itu sampai saat ini. Nah ini adalah keselamatan kerajaan Allah itu bukan sekedar usaha manusia, namun keselamatan manusia itu adalah merupakan inisiatif dari Allah sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika saat ini kita sebagai bagian dari umat manusia yang sudah diselamatkan, lalu apa? Dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Apakah kita menjalani kehidupan ini dengan seenaknya saja? Atau mungkin ya hidup kita menyukai kegelapan dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat? Tentu jawabannya adalah tidak. Manusia dipanggil untuk hidup dalam terang dan hidup dalam roh, yaitu kehidupan yang dipimpin oleh kekuatan yang memberi hidup atau Roh Yesus. Dengan roh hidup itu kita dipanggil untuk mengarahkan hidup ini pada situasi yang penuh dengan kedamaian. Selain itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama Tuhan juga berarti hidup yang bersedia untuk dipanggil menjadi berani menjalani kehidupan dalam penderitaan, supaya pada akhirnya orang yang hidup dalam roh akan dimuliakan bersama dengan Sang Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai manusia harus kita menyadari bahwa kita layak mendapatkan hukuman atas dosa dan kenajisan yang telah kita perbuat. Namun kita juga harus menyadari bahwa Allah Bapa Sang Maha Kasih adalah Tuhan yang rela mati di kayu salib
untuk melakukan penebusan terhadap kita sebagai manusia yang percaya kepadanya. Dan itu adalah merupakan satu wujud kasih Allah terhadap anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi sebuah refleksi kita bersama. Sudahkah kita sadar di dalam kehidupan ini bahwa sebenarnya kehidupan kita ini tidak berarti apa-apa? Dengan kondisi fisik yang kita miliki mungkin, dengan harta kekayaan yang kita miliki mungkin, atau dengan jabatan yang kita miliki mungkin saat ini, sesungguhnya itu adalah tidak berarti apa-apa dalam kehidupan kita. Di dalam penyelamatan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu adalah kasih yang nyata yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka firman Tuhan mengajak kita bersama untuk melakukan suatu refleksi bahwa sesungguhnya adalah kasih Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Semata-matanya kasih Allah, bukan usaha kita. Seringkali dalam kehidupan kita ego. Saya juga ego seringkali. Oh, ini bisa saya lakukan karena kemampuan saya. Ini saya bisa lakukan karena kepandaian saya, atau bakat saya, atau kecakapan saya. Ternyata firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini bahwa semua yang kita lakukan itu adalah kehendak Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apalagi keselamatan yang kita peroleh yang sudah Tuhan janjikan seperti di Yohanes 3 ayat 16 tadi. Itu adalah wujud nyata kasih Allah kepada anak-anaknya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus kita sebagai umat manusia, bahkan melalui karya Roh Kudus. Ia memanggil umat yang dikasihinya untuk hidup dalam roh, agar kehidupan manusia tidak terjebak dalam kehidupan kedagingan, namun hidup yang mampu untuk menderita bersamanya, bersama Tuhan, agar kita pada saatnya akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengambil saat yang teduh. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa keselamatan yang kami peroleh bukanlah karena usaha kami, bukanlah karena sikap atau perilaku kami, atau mungkin tindakan-tindakan kami. Itu memang harus kami lakukan Tuhan, yang terbaik sebagai anak-anak-Mu yang Kau hadirkan di dunia ini. Tetapi sesungguhnya itu bukanlah sikap perbuatan yang menyelamatkan kami. Seperti firman-Mu yang sudah kami dengar, bahwa semata-mata keselamatan yang kami peroleh itu adalah anugerah Allah, kasih Allah, melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib. Kiranya keselamatan yang sudah kami peroleh ini Tuhan, biarlah kami boleh selalu melakukan sikap hidup yang benar seturut dengan roh.
dengan menciptakan suasana, situasi kedamaian. Tentu di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalankan ajaran-ajaran-Mu Tuhan, seringkali mungkin kami menjadi orang-orang yang dihina. Tetapi itu adalah tugas kami Tuhan. Dan Engkau sendiri sudah mengajarkan kepada kami untuk kami terus bisa melakukan yang terbaik. Kami adalah orang yang membawa damai di sekitar kami. Mungkin secara manusiawi kehidupan dalam penderitaan ini, tetapi itu bukanlah akhir kehidupan Tuhan. Tetapi itu adalah sebagai proses kehidupan yang pada akhirnya kami Tuhan ajarkan untuk hidup dalam roh. Dan kami akan mendapatkan kemuliaan bersama dengan Kristus. Ajarkan kami Tuhan sebagai umat-Mu untuk tidak terjebak pada kehidupan yang terkait dengan daging. Namun biarlah kehidupan kami mampu untuk menderita bersama Engkau. Dan pada saatnya kami dimuliakan bersama Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan sambut kebenaran firman Tuhan dan kita akan memuji nama Tuhan ini dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 246 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih, dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memperbaharui pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara,
tiba saatnya untuk kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Ayat yang mendasari untuk persembahan pada minggu hari ini terambil dari Mazmur 52 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 387, bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia dan anugerah serta berkat-Mu atas kehidupan kami, kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau Allah sangat mengasihi kami sebagai manusia yang seringkali Tuhan di dalam sikap perilaku kami mengandalkan ego kami mengandalkan kemampuan kami mengandalkan kepintaran kami mengandalkan bakat-bakat kami ataupun yang lain Tuhan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah yang sering kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa, firman-Mu mengingatkan kepada kami betapa Engkau Allah mengasihi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami dapat melakukan sesuatu yang baik, itu bukan semata-mata sikap perilaku kami untuk kami mendapatkan keselamatan. Tapi itu adalah merupakan tugas kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami bisa mewujud nyatakan kasih-Mu kepada kami sebagai umat-Mu ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kami punya Allah seperti Engkau yang mengasihi kehidupan kami. Engkau sudah memberikan jaminan keselamatan kepada kami Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, terima kasih Bapa.
kasih-Mu sangat kami rasakan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kembali kami datang, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini sedang tertimpa bencana, yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten atau Kota Blitar dan kota-kota sekitarnya Tuhan. Bapa, kami tidak punya kemampuan Tuhan untuk menolong saudara-saudara kami ini Tuhan. Tetapi kami punya pengharapan dan kami punya keyakinan bahwa Engkau Allah sudah menolong saudara-saudara kami ini Tuhan. Bagi mereka yang mengalami traumatis, khususnya anak-anak Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Beri penghiburan kepada mereka, beri kekuatan kepada mereka Tuhan. Demikian juga keluarga-keluarga yang mengalami musibah. Bapa, kiranya Engkau menolong, Engkau melawat secara pribadi Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang masih merasakan dampak bencana, khususnya di Malang Selatan, di Nusa Tenggara Timur, di Nusa Tenggara Barat, atau bagian-bagian yang lain di negara kami ini Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau menolong, memberkati saudara-saudara kami ini Tuhan. Dan secara khusus saat ini kami berdoa bagi pemerintah kami. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kasih karunia dan anugerah kepada para pemimpin kami di dalam mengatasi permasalahan ini Tuhan, sehingga melalui kebijakan dan kebijaksanaan yang diputuskan, saudara-saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam ini bisa teratasi dengan baik. Untuk itu Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi pemimpin nasional kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para perwakilan kami yang ada duduk di DPR, MPR, demikian juga di lembaga yudikatif. Tuhan, kami hanya bisa berserah kepada-Mu Tuhan. Kiranya apa yang diputuskan itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kami sebagai warga negara. Beri kekuatan dan kebijaksanaan Tuhan untuk para pemimpin kami, baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat Kabupaten Sidoarjo, di tingkat Kota Surabaya. Kiranya Engkau memberkati setiap pemimpin kami, bahkan aparat-aparat sampai di tingkat ketua rukun tetangga. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami juga berdoa bagi Gereja Kristen Jawi Wetan, baik di Majelis Agung. Kiranya Tuhan memberkati setiap pimpinan kami di Majelis Agung, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Demikian juga para pelayan di majelis daerah. Kiranya Tuhan memberkati juga. Dan seluruh warga GKJW kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan seluruh umat-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini kami berdoa secara khusus untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru. Di dalam kami melakukan ibadah yang boleh berjalan dengan baik itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat GKJ Waru, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam setiap pergumulan yang terjadi Tuhan, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, atau pergumulan mengenai keimanan, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semua boleh berserah kepada-Mu, dan kami mohon kiranya Tuhan menolong setiap pergumulan yang terjadi. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Adi Sanyoto di dalam segala tugas pelayanan beliau, baik di tingkat Majelis Agung, Majelis Daerah, maupun di GKJW Jemaat Waru. Berkati beliau Tuhan dan keluarga beliau, kiranya Tuhan juga memberkati. Berkati Bapak Ibu Guru Injil, berkati para penatua diaken, para badan pembantu Tuhan, demikian juga para pengurus wilayah, dan juga jemaat kami yang sedang bergumul Tuhan saat ini. Di dalam mereka mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan menyembuhkan, dan saudara kami ini cepat segera sehat kembali. Demikian juga Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami sukacita, baik yang ulang tahun perkawinan
maupun juga ulang tahun kelahiran. Biarlah melalui peristiwa ini saudara kami boleh merefleksi bahwa itu adalah wujud kasih pemeliharaan Tuhan. Sehingga usia ini boleh bertambah. Keluarga ini keharmonisan bisa terus terjadi di dalam keluarga-keluarga yang saat ini boleh merayakan kesukacitaan. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi saudara kami yang mengalami pergumulan karena ingin mendapatkan momongan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Biarlah keluarga ini terus berharap kepadamu dan punya keyakinan bahwa Engkau Allah akan memberikan. Demikian juga saudara kami yang bergumul dalam dunia pekerjaan, yang ingin mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan memberkati, supaya talenta yang Tuhan sudah berikan ini dapat diwujud nyatakan di dunia kerja. Demikian juga saudara-saudara kami yang merindukan untuk mendapatkan pasangan hidup, kiranya Tuhan juga menolong memberkati Tuhan, sehingga pada saatnya Tuhan akan mengirimkan pendamping hidup yang seiman dan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini juga kami berdoa bagi kegiatan gereja kami, dalam persiapan kami untuk hari raya persembahan. Engkau berkati para panitia yang terlibat, Engkau berkati jemaat yang terlibat, kiranya semua bisa ambil bagian Tuhan, sebagai wujud nyata sukacita kami dan persembahan kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang sudah hadir ke dunia ini, mati, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, dan kami juga menyerahkan tim multimedia ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau tolong saudara kami ini Tuhan, biarlah talenta yang Tuhan sudah berikan ini dapat dikembangkan dengan baik di dalam kami membangun ibadah secara online ini. Terima kasih Bapa, dan secara khusus Tuhan saat ini kami bersyukur bahwa Engkau Allah sudah memberikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan saat ini kami boleh mengembalikan sedikit berkat itu Tuhan. Kiranya dengan kerendahan hati Tuhan mau terima berkat itu Tuhan, dan biarlah berkat yang kami wujudkan dalam bentuk persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Dan kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati berlipat ganda. Beri kekuatan kesehatan Tuhan kepada saudara kami, dan berkat anugerah damai sejahtera di dalam usaha dan pekerjaan boleh berjalan dengan baik karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, demikianlah seru doa kami yang kami pinta dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wujudkan dan nyatakanlah kasih Allah itu di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam menapaki hari-hari yang akan kita jalani bersama. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 376, kita pujikan bait 1 dan 2. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Turunlah atas kita sekalian kuasa anugerah Allah Bapa, damai sejahtera ilahi yang melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan terang kuasa Roh Kudus kekal selama-lamanya. Bapa